agama Kristen ini berasal dari kelompok Yahudi yang menjadi musuh Yesus, yang membenci Yesus, atau agama Kristen ini berasal dari murid-murid Yesus. Sekali lagi, ada dua kelompok dari kaum Israel, ada yang menolak Yesus, ada juga yang kemudian menerima Yesus. Pertanyaannya, Kristen yang muncul kemudian, agama resmi Kekaisaran Romawi ini, itu ajaran yang murni berasal dari murid-murid Yesus atau berasal dari musuh Yesus yang pura-pura menjadi murid-muridnya, atau serigala berbulu domba? Silakan, siapa yang mau jawab? Silakan. Baik, terima kasih saudara. Ya, sama-sama. Sebelum mulai saya ucapkan dulu ya dua kalimat syahadat saya sebagai seorang Kristen. Wa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Yesua huwa Allah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah. Saya bersaksi Yesus adalah Allah. Amin. Baik. Yang pertama dari narasi yang saudara Juma mulai dengan pernyataan Bunda Maria yang dimana karuniai Yesus. Dalam istilah akademis disebutlah tindakan daripada kitab itu plagiarisme. Orang yang melakukan itu disebut plagiator. Bahwa kitab itu tidak menyertakan sumber, sementara dia mengakui ada kitab yang sebelumnya. Orang yang mengambil itu menyatakan ada kitab yang sebelumnya, sementara dia tidak mengakui sumber dan menyertakan sumber untuk mendukung argumentasi yang dibuat di dalam kitab itu. Sehingga ketika divalidasi, ternyata tidak ada. Dalam dunia akademis, tindakan pencurian ini adalah sangat serius. Orang yang melakukan plagiat seperti ini harus disanksi secara tegas, dipecat. Dan baik skripsi, disertasi, tesisnya harus dibatalkan dan dihapus. Dan orang tersebut harus disanksi dengan tegas untuk tidak lagi diakui sebagai seorang akademisi. Tetapi kitab yang mengakui dan mengambil isi ide tentang tokoh-tokoh yang dicoba balikkan, tetapi ketika kita validasi mana tidak ada. Kedua, mengenai pertanyaan Anda, saya memegang dan mengimani bahwa kitab Alkitab ini menyatakan bahwa Yesus benar-benar bertemu dengan muridnya, berbicara dengan muridnya. Tuduhan-tuduhan itu ada, benar ada. Di kitab suci saya juga ada. Tuduhan ahli Taurat, tuduhan orang Farisi, percekcokan, pertentangan, bahkan penangkapan, penyaliban, dan kebangkitan itu memang benar-benar terjadi. Tetapi itu tidak mengubah bahwa Yesus adalah Allah dan Juru Selamat kita. Terima kasih. Saya rasa narasumber kita hari ini masih butuh obat cacing kayaknya ya. Jadi gini saudara, ini bukan gereja. Kalau di gereja itu tempat oknum-oknum perpanjangan tangan kuasa gelap untuk menipu jemaat. Ini Anda sedang berhadapan dengan umat Islam, orang-orang yang menggunakan akal sehat. Tapi nggak apa-apa, itu sesi pertama Anda sudah memperlihatkan bahwa memang Kristen itu karakternya hanya bisa menipu dan seterusnya. Jadi saya katakan gini, ketika Anda membawa narasi, Al-Quran itu datang, tidak mengambil terjemahan kitabnya Yahudi, lalu menempelkannya kemudian di kitabnya orang Islam, lalu mengatakan ke dunia bahwa kami adalah penerusnya Yahudi. Itu pekerjaan setan itu. Anda seibarat sedang berbicara tentang kuman di seberang lautan, sementara gajah masuk ke dalam mulut Anda bolak-balik, Anda nggak sadar.
Agama Kristen itu nggak ada hubungannya dengan Torah. Nggak ada hubungannya Taurat itu dengan agama Kristen. Taurat itu hanya kitabnya Yahudi, hanya untuk Bani Israel. Nih, saya ajarin Anda ya. Wa min qablihi kitabu Musa imama wa rahma. Jadi Al-Quran datang menjelaskan, aku Allah telah mewahyukan kepada Nabi Musa sebuah kitab, yang mana kitab itu kuperuntukkan untuk Musa dan kaumnya sebagai petunjuk dan rahmat. Al-Quran ini adalah kitab yang datang membenarkannya dalam bahasa Arab. Bukan mengambil, mencuri, jadi kitab Spanyol. Kitabnya orang diambil terjemahannya lalu bikin sekte baru di luar Yahudi bernama Kristen. Islam itu hanya mengurai tentang keadaan kaum terdahulu dan informasinya bukan dari wartawan-wartawan surat kepompong. Al-Quran diwahyukan itu dari langit, bukan dari kesaksian-kesaksian orang dari hasil penyelidikan. Yang kedua, Nabi Musa alaihissalam di dalam Al-Quran diajarkan kepada kami umat Islam. Wa isqala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'zunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Nabi Musa alaihissalam spesial untuk kaumnya. Ya kaumku, mengapa kau menyakiti aku padahal kamu sungguh tahu bahwa sesungguhnya aku ini adalah utusan Tuhanmu untuk kalian wahai Bani Israel. Bukan Bani Kristen. Bani Israel itu. Lalu terkait dengan kitabnya, Tuhanku mengatakan, wa katabna lahu fil alwah min kulli syai' mau'idatan wa tafsila li kulli syai' fakhuzha biquwah. Itu Tuhanku mengajarkan Nabi Musa, wahai Nabi Musa, ini kitab Torah kuberikan kepadamu suatu pelajaran dan penjelasan kepada segala hal. Kuperintahkan kepadamu, hai Musa, berpegang teguhlah kepada kitabku ini dan suruhlah kaummu Bani Israel berpegang sebaik-baiknya kepadanya. Tidak ada dalam Al-Quran itu mencomot kitabnya agama orang, mengambil terjemahannya lalu menempelkan menjadi satu bundelan. Islam bukan agama Spanyol, separuh nyolong. Mengambil terjemahan kitabnya orang, menempelkan kemudian di dalam kitabnya sendiri, lalu dikatakan ke dunia, kami ini penerus Israel loh. Red. Jadi nggak usah ke situ, Bung. Coba bedakan di gereja, tempat para pendusta meraih keuntungan duniawi, dengan depan umum. Ini depan umat Islam ini. Ah, kau ini. Sekolah-sekolah STT kok sekolah cuma tipu-tipu orang. Ini di depan umum, saudara. Ini bukan di gereja. Kau lagi berhadapan dengan Bang Suma, ketua pembina apologet Islam Indonesia, yang akan menggundul semua para pendeta dan pastor yang suka nipu-nipu. Paham ya? Jadi saya minta untuk sesi kedua ini, saudara jujur. Jujur. Kristen, agama di luar Yahudi, yang disebut hari ini oleh orang Yahudi sebagai Quranion, keturunan asu, ya, keturunan anjing, agama Abu Dasara, agama bidat dari Yahudi, itu berasal dari mana, Bung? Berasal dari orang-orang yang menerima Yesus, atau Kristen ini berasal dari pembenci-pembenci Yesus? Itu yang kamu bahas. Yang kebaca ada agama, ngambil kitab yang lain, membahas, nggak usah kayak gitu kali. Ini bukan gereja. Udah nggak saman lagi. Nggak saman lagi. Sekarang umat Islam lebih paham Bible daripada Kristen, bahkan pendeta sekalipun. Begitu, saudara ya. Jadi Kristen ini, sebelum Islam datang, Kristen ini berasal dari mana? Apakah pembenci Nabi Isa, atau pembenci atau yang mengikuti Nabi Isa alaihissalam? Silakan. Jangan curhat, jangan curhat. Kalau nggak sanggup turun, panggil yang lebih senior. Silakan. Oke, baik, Juma. Kamu masih ingat saya waktu kamu pernah marah, bilang saya babi. Selalu masih. 2 Korintus 2 memang Kristen disebut babi sama kitab Anda sendiri. Oke, saya lanjut. Baik. Silakan. Serah England. Ya itu Baik, kitab yang Anda pertama mengatakan. mengatakan akal sehat. Ya.
Akal sehat itu sudah pasti menghargai ilmu pengetahuan, menghargai sejarah, dan menghargai peninggalan arkeologi. Nyatanya tidak. Oleh karena itu saya tadi katakan bahwa ada satu kitab yang melakukan plagiarisme, dan seorang yang melakukan itu disebut plagiator atau disebut pencuri karena dia menyebutkan ada kitab yang sebelumnya. Baik, mari kita telusuri kitab yang sebelumnya nih. Menurut Host, ada moderator nggak di sini? Ini orang ini bisa nggak diwaraskan sedikit untuk mengarah kepada tema? Pertanyaan Iya. saya itu nggak ada ke situ. Silahkan, fokus ke tema, fokus ke pertanyaan. Silahkan. Nanti saya tanya dari mana kau dapat kitabnya Yahudi ke agama Kristen, nanti kau mencret. Iya, makanya nggak usah ke situ. Nanti kau menangis lebih cepat, kan kita butuh kalau agak lama-lama di sini toh. karena ini penting sekali. Lah, kan Anda kan lebih menyerang penting- tentang lebih penting Kristen, mana? kenapa Israel, kan begitu. Iya, Sekarang betul. saya tanyakan Anda. Nah, itu dong. Nah, dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4 dikatakan, dia menurunkan kitab kepadamu dengan sebenarnya, membenarkan apa yang sebelumnya, dan dia telah menurunkan Taurat dan Injil sebelumnya sebagai petunjuk bagi manusia. Bagi manusia, bukan hanya Bani Israel. Itu Al-Qur'anmu yang mengatakan. Dalam surah Ali Imran ayat 3 sampai 4. Bagi manusia. Siapa manusia? Semua orang, bukan hanya Bani Israel atau orang Yunani. Kemudian selanjutnya, dalam surah Yunus ayat 94, maka jika engkau buka kurung, tutup kurung, Muhammad berada dalam keraguan tentang apa yang kami turunkan kepadamu, maka tanyakanlah kepada orang-orang yang telah membaca kitab sebelum kamu. Benarkan bahwa kitab sebelum itu tidak. Oke. Selanjutnya, dalam surah Al-An'am ayat 34, tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimat Allah. Surah Yunus ayat 64, tidak ada perubahan bagi kalimat-kalimat Allah. Surah Al-Fatihah ayat 68. Ini mau Ayat ini kitab. nih. Mau ngapain ini? Coba. Tapi jangan tuduh-tuduh hanya kepada Bani Israel. Hanya kepada Bani Israel. Anu menyatakan firman Allah. Maruba. Cuma Maruba. Fokus menanggapi Maruba. Bukan kelasmu bahas Al-Quran, saya kan deh. menanggapi. Bukan kelasmu bahas Al-Quran, deh. Bible aja kau nggak paham, deh. Kau bahas Al-Quran. Dari terakhir. Minka hudal Saya tentang linnas. terakhir. Sebelumnya sebagai petunjuk Terakhir. bagi manusia. Manusia siapa? Manusia bagi Israel. Bani Israel itu manusia, bukan anjing. Iya, Kan- enggak disebutkan kamu hanya juga- Bani Israel, disebutkan manusia. Iya, manusia itu Bukan Bani begitu. Israel. Tidak dikatakan seluruh Iya, manusia. Emangnya Aduh, pada zaman itu hanya gimana? Bani Israel yang ada manusia? Loh, tidak bisa. Cuma Itu berbicara mengenai kitabnya orang Yahudi. Aduh, Berarti manusia yang dimaksud itu Yahudi. Saya juga manusia. Anda kamu tidak disebut manusia, boleh anjing. saja. Orang Kristen oleh Yesus disebut Boleh saja. anjing. Petrus menyebut kalian babi dan Ya karena kamu anjing. comot-comot biasa itulah kemampuan. Ya kamu tadi menyebut terjemahan itu apa? Bukan comot. Tidak ada saya comot. Jadi apa? Apa namanya tuh? Kau nyebut-nyebut Tidak disebut. Karena ada kata ayat di 3, sana. ayat 4. Kau nggak paham Al-Quran, udah nggak usah kelasmu itu sampai ke Al-Quran. Mau bahas itu yang pertanyakan. Yesus Kristen ini berasal dari mana? Berasal dari penolak Yesus atau murid Yesus? Itu dulu dong. Sekal Quran lebih kali kau. Terjemahan aja. Baik, yang terakhir untuk Bani Qura saya akan jawab itu. Dalam surah Al-Ahqaf, ayat 12. Astagfirullah. Kemana-mana ini. Dan Maruba. sebelum Al-Quran itu ada kitab Musa yang menjadi petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkan. Kamu kok mengais-ngais ke Al-Quran sih? Woi, Sabar. coba Saya akan menyatakan ditanggapi bahwa dulu. Al-Quran itu bukan petunjuk dan cahaya. Yang petunjuk cahaya adalah itu kan. Memang Bahlul lah ini pemakan Taurat dan babi. Injil. Oke, sekarang saya Hey. tanggapi pertanyaanmu. Bahlul, babi. Itu Al-Quran surah Al-Kahf itu menjelaskan Taurat itu ada petunjuk. Makanya jangan kau rubah-rubah.
Tetapi dia Kau Al-Quran kau bukan ambil kitabnya Yahudi, kau ambil terjemahannya kau rubah-rubah bahlul. Al-Quran bukan petunjuk. Eh, Zalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Al-Quran ini adalah petunjuk bagi orang yang bertakwa, tuyul. Kau itu kerja cuma menipu kau. Makanya siswa STT kau bikin lingu semuanya. Kan otak kau aja sebagai dosen kau goblok, tolol. Pakai terjemahan Al-Quran kau terjemahkan Bukan senapura kitab kau. petunjuk dan cahaya. Itu Taurat Al-Quran tadi saya Injil lah. katakan Al-Quranul Karim surah Al-Baqarah. Bukan petunjuk tapi kau jadikan sebagai petunjuk. Lucu kau. Kau mengambil terjemahan-terjemahan dari tadi itu sebagai petunjuk kan? Pesantren. Gantian Irfan, kamu masih di bawah. Kau ambil Waduh, terjemahan itu tadi sebagai petunjuk kan? Nah, kau sendiri salah. Kau ambil Al-Kahf ayat 12, kau ambil surah Ali Imran ayat 3, ayat 4. Untuk apa? Untuk sebagai petunjukmu. Memang kau bodoh. Sekarang pertanyaan saya kau jawab. Dari mana agama Kristen penyembah makhluk kuburan ini? Apakah dari murid-murid Yesus yang 12? Atau dari musuh-musuh Yesus? Jawab. Kristen ini dari mana? Dua kelompok Yahudi ketika Yesus datang. Muridnya yang 12, ya yang 11 karena yang satu itu sudah mengkhianat. Atau dari Yahudi yang membencinya? Silakan. Itu yang kau jawab. Supaya kita tahu agama Kristen ini dari mana. Baik. Pertama, Yesus tidak pernah mengajarkan untuk tunduk kepada kubur, kepada batu. Pasti nggak dijawab. Dan Anda. Yang kedua, sih? Kristen itu artinya adalah pengikut Kristus. Dari mana itu? Adalah dari orang-orang yang percaya Yesus adalah Allah dan Juru Selamat. Kirain dari mencuri Allah. Haleluya. Kirain dari Yesus. Oke, berarti Anda sudah menjawab agama Kristen itu berasal dari Kristus, betul? Benar, dari Yesus. Nah, siapakah Kristus yang mengajarkan kemudian kekristenan? Kalau Yesus anak Maria nggak mungkin. Yesus tidak pernah mengajarkan orang ke gereja. Yesus tidak pernah mengajarkan mengibadahi dirinya. Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Elohim. Kemudian Yesus tidak pernah mengajarkan makan babi. Yesus tidak pernah mengajarkan merasulkan Paulus. Yesus tidak pernah mengajarkan kitab Galatia, Filipi, Markus, dan seterusnya. Jadi Kristus yang kau maksud itu adalah Paulus, karena Paulus itu memang menggelari dirinya dengan Kristus. Oke, jadi kesimpulannya, agama Kristen ini bukan dari anak Maria, tetapi dari Paulus Kristus. Paulus Kristuslah yang mengajarkan kekristenan. Mulai dari bangun tidur sampai tidur lagi orang Kristen itu, yang mengajarkan ajaran Kristen adalah Paulus Kristus. Nah, cuman ini pendeta-pendeta tidak mengajarkan kepada jemaat bahwa Kristus yang dimaksud di dalam Kristen itu adalah Paulus. Jadi kalau dikatakan Kristen, itu Kristen adalah pengikut Paulus Kristus. Nah, itu Kristen. Paham sampai situ ya? Jadi saudara harus mengakui bahwa ternyata Kristen ini adalah pengikut Paulus Kristus. Silakan. Baik, ya mungkin saya diajak gila sama saudara Juma ini disebut. Bukan, saya mau waraskan kamu. Ya, gila. Karena kamu sebutkan Paulus Kristus. Ada Paulus Kristus. Saya kan boleh saya buktikan kalau Jadi- Paulus itu Kristus. Boleh. Iya, ya, buktikannya kita Matius, Markus, Yohanes, Lukas, itu dan Saya buktikan pengakuan Paulus kalau dia mengaku sebagai Kristus. saya Boleh. tidak minta pengakuan Paulus di kitab di surat-suratnya. Saya minta di Makanya Injil Matius. Enggak punya makanya kemampuan. di kisah para Jangan rasul tipu-tipu. di kisah para rasul juga muridnya Lukas menerangkan kalau Paulus itu Kristus. Paulus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Ternyata Kristus palsu yang dimaksud itu adalah Paulus. Iya, itu maksud bedakan maksud dengan Loh, Paulus ini menggenapi Kristus palsu yang dimaksud oleh Yesus. Karena Paulus yang datang kepada murid Yesus. Kata Yesus kepada muridnya di Bukit Zaitun, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ternyata berarti
Ternyata Paulus mengaku Kristus. Berarti Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes bukanlah Yesus Kristus. Aneh. Yesus Karena Anda tidak bisa membuktikan berdasarkan kitab itu. Dengarkan Keempat saya, kitab itu. dengarkan. Keempat kitab ini itu bukan sabda Yesus langsung. Ini adalah catatan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus yang sedang mengumpulkan berita-berita tentang ucapan-ucapan Yesus. Nah, di antara ucapan yang mereka kemudian selidiki dan mereka temukan, ada ucapan Yesus yang berkata, waspadalah kepada Kristus palsu yang datang kepada Bani Israel, muridnya Yesus abad pertama. Dan ternyata di internal Paulus yang bukan murid Yesus mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa akulah Kristus. Gimana dong? Kalau bukan Paulus yang mengaku itu fitnah, tapi Paulus yang mengatakan dirinya sendiri sebagai Iya, Kristus. di mana di keempat kitab Injil itu Paulus mengaku? Di mana? Paulus di 4 kitab itu bukan ucapan Paulus, tuyul. Ya udah, kalau enggak itu karena tahu sekarang. Lah, Paulus yang mengaku dirinya Kristus, masa kau tolak? Tadi kan kamu bilang di keempat kitab Injil. Ya kita fokus Loh, kok ke Injil kitab lagi? Injil. Lah, nggak bisa. Ya dong. Yesus di kitab Kok kanon, di kitab kanon lah, iya dong. Kaidahnya katanya kau pintar. Kaidahnya 4 kitab Kaidahnya ini. di mana? Paulus saja 4 mengambil kitab dari ini, situ. dengarkan saya. 4 kitab ini bercerita tentang narasi-narasi yang dihasilkan dari hasil penyelidikan mereka tentang Yesus. Di situ Yesus berbicara, waspadalah kepada Kristus palsu. Nah, di luar daripada nasihat Yesus kepada Bani Israel, sosok Paulus muncul mengaku sebagai Kristus. Berarti yang harus diwaspadai siapa? Ya Kristus Paulus. Enggak, yang was-was pada itu Muhammad. Itu berarti kau gila, kau yang gila berarti. Karena Yesus Enggak lah. mengatakan, dengar. Yesus mengatakan, penyesat itu memakai gelar Kristus. Nabi Muhammad tidak bergelar Kristus. Yang bergelar Kristus itu Paulus. Paulus mengatakan dirinya sebagai Kristus. Dan yang datang kepada muridnya, Bukan yang berbicara dengan Yesus ini, yang menganiaya murid yang berbicara dengan Yesus ini, adalah Paulus, bukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad hidupnya di abad ke-6 ke-7, sedangkan Paulus di abad pertama, bersamaan dengan murid yang akan didatangi oleh Kristus palsu. Anda belajar di mana Anda ini? Di Tidak. mana belajar? Jadi pertama terbantah bahwa itu tidak benar karena Rasul Petrus mengakui Paulus. Selesai. Yesus mengatakan bahwa murid-murid Yesus itu akan disesatkan oleh Kristus palsu. Matius 24:24. Tidak. Kristus palsu, dengar. Kristus palsu dan nabi palsunya Paulus akan datang melakukan banyak mujizat dan juga kekuatan-kekuatan sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan. Itu berarti murid Yesus pun akan disesatkan oleh Paulus. Murid Tidak pilihannya ada. itu siapa? Murid pilihannya siapa? Ada disebutkan Paulus. Coba tunjukkan sama saya bahwa nabi palsu adalah Paulus, Mesias palsu adalah Paulus. Oke. Di sana bukan hanya menggunakan kata Mesias, Oke, Mesias oke. palsu. Oke. Saya Nabi tanya palsu. samamu. Oke, saya tanya samamu, saudara. Menurut kamu, adakah Kristus selain Yesus? Setelahnya. Setelah Yesus, apakah Yang ada disebut Kristus? di sana adalah Mesias palsu, bukan Saya ulang Mesias lagi. saja. Saya ulang lagi. Enggak. Saya ulang lagi. Enggak. Saya ulang lagi Mesias pertanyaan saya. palsu. Saya ulang lagi pertanyaan saya. Apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang dimaksud itu adalah Yesus. Saya ulang lagi. Setelah Yesus, apakah masih ada Kristus selain Yesus? Tidak ada Kristus yang Oke. seperti dimaksud itu. Kalau ada yang mengaku Kristus, asli atau palsu? Ya, tunjukkan saya. Aku adalah Kristus. Nama Saya ulang lagi. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah itu asli atau palsu? Ya, kalau dia mengaku Kristus yang dimaksud oleh dirinya oleh Yesus, itu adalah palsu. Saya ulang lagi pertanyaannya. Ini cara kau licik kayak Paulus memang. Saya ulang lagi. Kamu yang licik. Kalau ada yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah orang ini asli Kristus atau palsu Kristus? Kalau dia mengaku akulah Kristus yang adalah Yesus, itu baru palsu. Lah. Jadi masih ada Iya Kristus. Jadi masih ada Kristus selain Yesus. Kalau ada yang mengaku Saya ulang Kristus lagi. yang adalah Yesus,
Ya, saya ulang lagi. Berarti Baru tepat. berarti Kristus selain Yesus asli. Ya, kalau dia bilang itu palsu, kalau aku adalah Kristus Yesus itu palsu. Tapi kalau dia tidak mengatakan akulah Kristus Yesus, berarti dia Kristus palsu asli. Bukan juga. Berarti dia tidak berhubungan dengan Kristus. Berarti palsu. Berarti Tidak palsu. berhubungan, tidak memiliki hubungan. Tidak Ya, iya, berarti masih ada orang dia tidak Kristus. mengaku, Berarti masih ada Kristus selain Yesus. orang dia tidak mengaku Kristus. Saya ulang lagi. Berarti masih ada Kristus selain Yesus. Iya, Kristus palsu. Ah, bagus. Oke. Saudara Baal atau siapa yang bisa buka kamera, kita buktikan bahwa Paulus itu mengaku Kristus palsu. Silakan. Ya, coba buktikan. Ya, Bang Wal. dengar ya, nggak baik-baik. Kristus palsu. Saya pegang. Mulai lagi. Coba. Dia tambah Ayo. lagi kata palsu. Dia tambah Iya. kata palsu. Ya, kamu yang bilang. Tidak mungkin Kami yang Kristus bilang. mengatakan, aku ini adalah Kristus palsu. Nggak mungkin. Kamu yang bilang. Bahlulnya orang Kristen ini. Kamu yang bahlul, kamu yang bilang. Bahlulnya. Apa lagi? Saya bertanya Makanya- samamu, masih ada nggak Kristus selain Yesus? Kamu tidak bertanya, mari kita tunjukkan, buka kamera, kau bilang. Bukan, saya Kristus bilang palsu. sama. Dari tadi saya ulang-ulang pertanyaan saya. Masih ada nggak Lupa Kristus lagi selain kamu. Yesus? Halo, ayo. Iya. Kan yang saya minta adalah Tunggu. di mana Paulus Sebelum kita mengaku lanjut, aku adalah sebelum kita lanjut, saya mau tanya. Anda sarjana teologi? Nggak perlu kamu tahu. Malu dia. Saya pastikan dulu. Anda sarjana teologi? Dia pernah mengaku S3, Gurunda di sini. Alhamdulillah. Kita permalukan Kristen. Saya tidak pernah malam ini mengaku, juga. jangan fitnah Kita kau permalukan. mengarif. Silakan yang bisa buka kamera Siap, dari sudah pihak fitnah. Islam. Ah, Buka kamera, kita buktikan bahwa ada Kristus selain Yesus. Dan ternyata Ya, itu, Kristus itu. selain Yesus itu sudah pasti palsu. Nah, Betul. tidak ada lagi Kristus, cuman Yesus narasimu Kristus. tadi bahwa Paulus mengaku dia Kristus palsu, itu buktikan. Lah, lucu orangnya ini, kau gila kau. Memang kau Jadi, gila, kamu yang makanya gila, kurangi kamu makan yang bilang babi. begitu. Kau kurangi makan babi. Kau yang mengatakan bahwa Kristus itu cuman Yesus. Berarti siapapun yang mengaku Kristus itu sudah palsu. Meskipun dia tidak mengatakan aku Kristus palsu, dongok. Ya. Penyampaiannya soal Kristus palsu. Nah, berarti kalau ada yang mengaku Kristus tapi tidak ada kata palsunya, itu asli. Tidak berhubungan dengan Kristus Yesus. Berarti dia Kristus, betul-betul dia Kristus. Bukan. Karena ada kata Yesus. Ini orang ini. Saya ulang Bingung pertanyaan kau kan? saya. Nggak ngerti kau. Bukan saya bingung. Bukan. Lidahmu terlalu panjang melilit kemana-mana. Ditanya samamu. Sekali lagi nih. Tenangkan pikiranmu. Sabar. Saya nggak kok santai saya. Ya, oke. Masih adakah Kristus selain Yesus? Jawab. Kalau yang berhubungan dengan Yesus tidak ada. Tidak ada. Kalau ada Kristus selain Yesus, asli Kalau atau dia palsu? mengaku Kristus yang mengaku dirinya adalah Yesus, itu palsu. Kalau misalnya dia cuma mengaku Kristus, berarti dia Kristus asli. Berarti nggak berhubungan dengan Yesus, karena kalau Berarti dia berhubungan dengan asli. Yesus adalah Berarti Kristus dia asli. yang Berarti dia dia Kristus Kristus yang- asli. bukan. Hah? Bedakan Kristus Yesus dengan hanya Kristus. Kristus itu bisa saja Anda, bisa saya, bisa siapapun. Oh, begitu. Ya, Oh, berarti. karena diurapi itu Oh, diurapi itu begitu. ada banyak. Ya, Berarti kenapa mau Kristus narik itu kata banyak. urapi itu kan? Ya, Berarti Kristus itu banyak selain Yesus. iya, diurapi di sana maksudnya ada juga raja diurapi, Raja Daud juga diurapi, Samuel juga diurapi. Ya, bedakan. Dan dia ada bilang lagi Samuel itu adalah Kristus. Adalah Mesias palsu, Nabi palsu. Berarti selain Yesus, setelah Makanya Yesus itu banyak masih nabi ada palsu. Kristus lain. Banyak nabi palsu. Ya, Kristus yang berhubungan dengan Yesus hanya satu. Nah, iya pasti. Pasti hanya satu. Sudah. Yesus itu cuma Sudah. pasti Yesus. Nah, sekarang yang jadi permasalahan ini adalah kalau ada orang yang mengaku Kristus selain Yesus, apakah dia asli atau dia palsu? Ya, Kristus apa? Nah, Kristus itu apa tuh, Yul? Ya, yang diurapi. Ada juga nanti saya diurapi. Bukan. Setelah Yesus. Kan Yesus Ya, walaupun setelah mengatakan. Yesus Kan Yesus diurapi Roh mengatakan. Kudus. Dengar. Itu diurapi Kan Ye- juga. Kan Yesus mengatakan akan muncul Kristus palsu.
Nah, menurut Ya, Kristus Hmm. gimana Kristus? Ya kan Mesias palsu. Kristus dengan Mesias itu sama aja dong. Beda. Apa Penggunaannya. bedanya Mesias dengan Kristus coba? Beda. Mesias palsu itu adalah orang-orang yang mengaku dekat dan juga berhubungan dengan Yesus. Sayalah Yesus itu. Sayalah Nah, kalau Yesus yang Kristus diurapi palsu? itu. Kalau Itulah. Kristus? Nggak ada disebutkan. Nah, bedanya Mesias dengan Kristus apa? Penggunaan kata yang digunakan dalam kitab suci. Dongok memang. Kau turun aja di bawah. Kau di bawah. Kau makan taimu sendiri memang. Biasa. Saya nggak bisa menghadapi orang gila kayak kau. Anak anjing. Anak yang lahir dari babi. Mana bisa dilawan. Otakmu itu yang otak babi. Otak dongok. Penyesat. Perpanjangan tangan setan. Mending kau di bawah. Daripada kau tinggal di sini kau permalukan Kristen yang lain. S3 katanya, tapi lidahnya melilit entah kemana-mana perginya. Kristus dan Mesias beda. Lulusan STT. Berarti benarlah kata orang-orang berarti ya. STT itu sekolah tipu-tipu gitu ya. Apakah itu betul? Alamak. Mesias dan Kristus berbeda. Terus kata dia, Kristus palsu itu harus mengaku akulah Kristus palsu. Tololnya. Ternyata masih banyak Kristus lain katanya, termasuk dirinya juga Kristus. Betul-betul ini agama aneh. Oke, silakan Kristen yang masih bisa diwaraskan. Jangan yang menggilakan dirinya kayak tadi. Ada Kristen yang bisa diwaraskan, ada yang Kristen yang masih waras tapi menggilakan diri kayak tadi itu. Ilmunya dipakai untuk menipu lawan dan menipu dirinya sendiri. Siapa Kristen yang merasa bisa diskusi, silakan naik. Jangan yang panjang lidahnya kayak ular tua ya. Tadi itu kayak ular tua. Ini guru ada yang sudah di atas monitor, siapa ini namanya? Cek. Ada penjual obat juga ini. Oh. Gak kelihatan dong. Anjing kobat juga ini pasti. Ya, silakan untuk Kristen. Jangan seperti yang tadi ya. Gelar Melilit aja ya. kemana-mana. Kemana-mana. Pergi ke Al-Quran. Masa diterjemahkan Al-Quran itu katanya Taurat itu untuk seluruh umat manusia. Bahlulnya minta ampun. Di situ dikatakan untuk manusia. Karena Yahudi itu manusia. Bani Israel itu manusia. Dibilang seluruh manusia. Memang si Bahlul itu. Saya Nyesat. Melintir terjemah. Itu memang ada sekolahnya itu, Bang. Sekolah Militer Internasional. Oh ya. Baru minta multi ngorok ini siapa ini? Kurang ajar. Belaan mas. Oh. Bukan satunya udah. Gue juga sama sejenis kayak ini kan. Anus dibelah katanya. Max, ngomong Max. Izin Gurunda, ada 2 poin Siap. tadi. Ya. Ada 2 poin yang kita simak mengenai plagiator yang dia sampaikan. Padahal dia di awal masuk menyamakan asyhadu an la ilaha illallah tadi. Selamat malam Abdillah Juma. Selamat malam Abdillah Juma. Itu kata lain. Ini lepas lo tercekalakan gitu. Kristus itu bukan hanya Kristus itu adalah Mesias. Jadi itu merujuk kepada nabi-nabi. Kristus itu adalah Mesias yang diurapi. Orang yang diurapi. Jadi untuk menjadi nabi itu harus diurapi. Jadi Kristus itu merujukan kepada Yesus saja. Kan mengajarkan kepada Rasul Paulus. Jadi Kristus di situ Kristus adalah Mesias atau nabi palsu. Abinda Juma. Kalau kau mengatakan Paulus adalah nabi palsu, tunjukkan ayatnya Paulus mengatakan akulah nabi. Kemudian
Rasul Paulus ya jelas saat Tuhan kita Yesus Kristus naik ke surga, dia menjumpai Paulus di Damsyik. Mau percaya nggak percaya, itu dari lalu. Sekarang, apakah Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad? Bisa nggak kamu jawab itu, Adinda Juma? Kalau kau mengatakan Rasul Paulus itu nabi palsu, tunjukkan ayatnya. Kemudian, kau tidak percaya Yesus telah menjumpai Rasul Paulus, itu dari tamu. Sekarang tunjukkan bahwa Allah pernah berbicara langsung kepada Nabi Muhammad. Silakan Adinda Juma. Oke, baik. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu Khalik, bukan makhluk. Nabi Muhammad adalah makhluk. Antara Yang saya Khalik tanya dengan apa, yang dijawab apa. Ya, Yang saya saya bertanya tanya, monyet. jangan trauma. Diam dulu. Jangan trauma. Ya, Ini Su. gurundamu. Ini gurundamu trauma. Turun dulu. Musuh juga ini orang ini yang bertanya, dia yang mau jelas rasu. Lanjut. jadi Allah itu Khalik, Nabi Muhammad itu makhluk. Di antara Khalik dan makhluk ada perantara. Itulah yang disebut Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang menghantarkan kemudian firman menuju kepada seorang nabi. Itu dah selesai di sana. Al-Quran surah Asy-Syura ayat 52. Kemudian ketika Anda berbicara mengenai Paulus, ini adalah nabi, bukan nabi kata dia. Nah, saya ingin bertanya, kalau Paulus ini bukan nabi, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Dia bukan nabi, berarti dia bukan orang yang menerima wahyu. Sekarang pertanyaan saya, kalau dia bukan orang yang menerima wahyu, dari mana dia dapatkan 13 bukunya? Kan Paulus bukan nabi, tetapi ternyata dia memiliki kitab 13. Nah, 13 kitabnya ini isinya bukan wahyu Tuhan. Kalau ada orang berbicara atas nama Tuhan, tetapi ternyata bukan firman Tuhan yang dia bawa, itu apa namanya? Ya, nabi palsu. Kecuali Anda ingin mengatakan bahwa Paulus itu menerima wahyu, ya berarti dia nabi. Tinggal kita uji. Betulkah dia nabi? Atau dia hanya pengajar palsu yang berpura-pura jadi nabi? 13 buku Paulus itu apa? Firman Tuhan kah? Atau surat kepompong? Kalau dia firman Tuhan, berarti dia nabi. Kalau dia kemudian katakan bukan firman Tuhan, berarti surat kepompong, bukan kitab suci, bukan firman Tuhan. Sederhana kan? Ini kita lihat dari 13 bukunya. Bukunya ini apa? Firman Tuhan. Firman Tuhan, Pak. Berarti dia nabi. Karena dia menerima firman Tuhan. Oh, bukan firman Tuhan, Pak. Ya sudah. Kalau bukan firman Tuhan, kenapa kau jadikan sebagai pegangan dalam beragama? Itu namanya bahlul. 13 kitab. Nabi Muhammad 1 kitab. Paulus 13 kitab. Ternyata bukan nabi. Berarti 13 buku ini apa? Firman Tuhan. Berarti dia nabi. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi. Firman Tuhan. Nabi dia berarti. Bukan firman Tuhan. Berarti bukan nabi. Firman Tuhan, Bang. Nabi berarti dia. Bukan firman Tuhan. Bukan nabi berarti dia. Nah, mana kau pilih? Paulus menuliskan firman Tuhan dan dia adalah nabi, atau Paulus bukan nabi, berarti dia menuliskan perangan sendiri. Mana yang betul? Adalah orang bodoh kalau dia tidak mau mengakui Paulus itu seorang nabi. Itu sama halnya dia sedang mengatakan bukunya yang 13 itu bukan firman Tuhan. Tolol itu namanya.
Nggak ada yang baru naik. Ini guru dah. Izin disapa dulu. Armada monitor. Sudah. Giliran Armada. Dari tadi diam aja. Aduh ya Allah. Armada kalau nggak ngomong, saya turunkan Armada. Delanos ini Kristen apa Islam? Delanos? Lagi makan dia. Kristen, Oh, Kristen. Oke, boleh saya bertanya? Orang lagi ditanya kok bertanya. Oh, apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Apa pertanyaannya? Ini asu jangan dinaikin lagi. Oh, ada yang naikin ini apa? Apa pertanyaannya? Jadi Paulus itu nabi atau bukan? Nabi. Oh, nabi jujur dia guru dah. Baru kali ini ada yang mengakui dia nabi. Itu dong. Terus, kenapa? Apa yang dipermasalahkan tentang Paulus? Ya, jadi Paulus ini adalah nabi. Nah, sekarang berarti dia memenuhi kandidat sebagai nabi palsu. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang kepadamu memakai dan menyamar seperti domba, pada dia ada serigala yang buas. Betul. Buahnya Paulus, pengikutnya memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, Paulus kan? Mengusir. Nah, sekarang pertanyaannya yang kedua adalah, apakah pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus? Ya, benar. Berarti dua terpenuhi kan? Apa yang terpenuhi? Yang pertama, Nabi Paulus. Pengikut Paulus memanggil memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermukjizat pakai nama Yesus. Betul? Betul. Terus? Nah, kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian ketika murid-murid Paulus ini bernubuat, bermujizat, mengusir setan pakai nama Yesus, mereka kemudian tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di dalam Taurat. Betul? Tidak. Contoh. Ya, apa contohnya? Bersunat. Apakah Kristen melakukan itu? Apakah Yesus ada di zaman sekarang? Saya ulang lagi. Ya, jawab dulu. Sudah dipenuhi dua. Syarat yang ketiga adalah pengikut Nabi yang memanggil Yesus, bermukjizat dan seterusnya pakai nama Yesus, tidak melakukan kehendak Bapa yang ada di surga. Contoh, bersunat kulub. Pertanyaan saya, apakah Kristen sebagai pengikut Nabi Paulus bersunat atau dilarang bersunat oleh nabinya? Tidak ada dilarang. Tapi bersunat. Salah, kan tidak ada dilarang mau bersunat. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, Yesus Kristus tidak berguna baginya. Galatia 5 nomor 2. Oh, kamu nggak paham ayat itu. Seharusnya bertanya kalau tidak paham. Barang siapa? Jangan menyimpulkan sendiri. Barang siapa yang bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Itu maksudnya apa dalil itu? Nah, gitu. Bertanya kalau nggak paham, jangan menyimpulkan. Silakan. Oke, arti menyunat itu bukan secara fisik, secara tubuh cuma. Artinya menyunat itu pendirinya dari kejahatan. Waduh. Waduh. Itu artinya. Waduh. Bukan secara fisik, karena yang datang bukan lagi tentang sunat menyunatkan, tetapi sesamamu manusia
dan kasihlah Allah Tuhan Allahmu. Itu hanya dua yang diminta dia. Waduh, apa masih mau dipertahankan orang gila ini? Lagi. Gitu loh. Pusing saya orang gila kayak gini. Musik. Udah dilemparkan aja. Nggak ada ilmu. Habiskan waktu, ilmu kita mahal. Jadi tadi dia penuhi yang pertama nabi. Paulus itu ternyata nabi. Yang kedua, pengikut-pengikut Paulus memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan dan bermujizat. Yang ketiga, tidak bersunat. Berarti itu bukan kehendak Bapa. Dipelintir lagi, kan keturunan ular memang mereka ini kan. Jadi dipelintir lagi, sunat yang dimaksud di situ bukan sunat kulub kata dia. Jadi dipelintir. Nah, inilah kehebatan pengikut setan, pintar menipu diri sendiri. Tapi sayangnya tidak bisa menipu kita orang beriman. Jelas-jelas di dalam Galatia 2 itu, aku Paulus berkata, jikalau kamu menyunatkan dirimu, Kristus sama sekali tidak ada berguna bagimu. Sunat yang dimaksud itu ya sunat laki-laki. Diterangkan pula tuh di dalam kitabnya mereka sendiri bahwa sunat yang dimaksud di situ adalah sunat kulub. Tapi dirubah lagi, dililit terus. Entah apa, emang ada sunat selain khitan? Emang ada sunat selain kulub? Kalau sunat hati, itu beda. Sunat hati itu berbicara mengenai sombongan. Kalau itu sunat hati berarti jikalau kamu menyunatkan hatimu, jikalau kamu tidak menyombongkan hatimu, jikalau kamu tidak mengangkuhkan hatimu, maka Kristus sama sekali tidak berguna bagimu. Artinya orang Kristen disuruh sombong, angkuh gitu. Yang dimaksud di sini sunat kulub. Maksudnya, kalau kau sunat nonotmu, Yesus tidak berguna bagimu. Nah, apakah ini kehendak Bapa? Bukan. Berarti Paulus itu nabi palsu. Begitu sederhananya. Silakan. Selamat malam. Ya, selamat malam Pak Yanueli. Dari Kristen. Selamat malam, sama-sama sehat. Puji Tuhan, hari Kristen. Oh ya, silakan. Ini topiknya siapa sosok Paulus? Betul ya? Siapa sosok Paulus? Kalau di Alkitab ini dikatakan juga dia itu Nasrani. Iya. Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Iya, disebut dia Nasrani. Kalau kita lihat di dalam Kenapa saudara tidak disebut Nasrani? Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, Nasrani itu bagus. Sesungguhnya Iya. orang-orang Nasrani, yaitu Paulus. Iya, sebagian bagus, sebagian juga tidak bagus. Ada yang zalim. Ya, yang jelas dulu kan di dalam Al-Quran itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Iya. Jadi Nasrani itu di dalam Alkitab Paulus. Setelah Nasrani itu mengatakan Isa alaihissalam itu adalah satu dari 3, di situ Nasrani sudah melakukan penyelewengan. Satu yang penyelewengan itu Bang, yaitu Allah sama Isa sama Maria menjadi 3. Tapi yang benar itu di dalam Al-Quran itu Allah sama Roh Kudus sama Isa itu yang benar, sehingga terjadi penciptaan burung dari tanah yang diberikan roh oleh Isa sendiri. Itu Al-Baqarah ayat 210. Ini bahas Quran lagi nih. Kayaknya ahli Quran juga ini teman-teman. Iya, karena selalu disalahkan Paulus itu. Oke, Sementara kalau begitu Paulus di dalam Al-Quran dibenarkan. di mana dia di Paulus di Al-Quran dibenarkan? Itu Nasrani itu sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Nasrani. Nasrani, saudara,
Yahudi juga dibenarkan tadinya, Nasrani juga dibenarkan tadinya. Tapi setelah mereka kemudian murtad dari agama mereka, itu tidak dibenarkan lagi. Karena mengatakan Al-Masih itu adalah putra Allah. Tidak benarkan lagi tuh konsep itu. Yang tadinya mereka adalah orang benar. Nah, di tengah-tengah mereka muncul pemikir-pemikir yang menyesatkan. Yang kemudian menganggap Nabi Isa itu adalah Tuhan. Itu yang sesat dari kaum itu. Tidak semua Nasrani itu benar. Nasrani yang menganggap Nabi Isa itu Tuhan, nah itu yang jahat, yang sesat. Seperti Paulus. Nasrani yang benar masih menganggap Tuhan yang datang kepada Nabi Musa satu-satunya Tuhan dan Isa alaihissalam itu adalah utusan. Tapi Nasrani yang sesat, itulah yang kemudian mengajarkan orang-orang di luar daripada Yahudi, mengajarkan menyembah kepada Nabi Isa alaihissalam. Nah, itu seperti Paulus. Makanya di kisah para rasul, kisah para pewarta yang tadi Anda bacakan itu betul. Paulus ini penyesat. Kan disebutkan di situ oleh orang Yahudi. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia yang beradab. Dan dia adalah tokoh dari Nasorius. Nah, masalahnya sekarang adalah antara Nasrani dan Kristen itu di dalam Bible itu berbeda. Kalau kita lihat sabar dulu. Kalau Nasrani dalam bahasa Yunaninya Nasorios, kalau Kristen bahasa Yunaninya itu Kristenios. Dua kata yang berbeda dan merujuk pada kelompok yang berbeda. Begitu, saudara. Kristen itu menuju kepada para Hawariyun, murid-muridnya Yesus. Oh, salah. Ya. Salah. Murid-murid Yesus, murid-murid Yesus itu disebut Nasrani. Itu murid Yesus. Tapi murid-murid yang Nasrani ini. Jangan dibelokkan. Bacalah dalilnya. Mana KPR dalilnya? ayat 11. KPR ayat pasal 11 ayat 26. Ya di situ tidak dikatakan Nasrani, Tuyul. Kok yang membelokkan dalil? Justru di situ disebut Kristianos. Ya itu pengikut Paulus. Kepada para Hawarion. Kristianos itu pengikut Paulus yang ada di Antioquia. Kok Hawarion? Pandai-pandaian kau. Baca Hawarion jangan kamu mutar-mutar. Baca dalilnya. Hawariun itu adalah orang-orang yang menjadi pengikut Nabi Isa alaihissalam, nenekmu kiper. Kristen itu pengikut Kristus yang ada di Antioquia. Gimana sih orang ini? Kau belajar di mana? Yesus dengan Kristus itu apa bedanya? Yesus telah Ya Kristus itu gelarnya Yesus. Oke? Tapi murid-muridnya tidak disebut Kristen. Yang disebut Astagfirullahaladzim. Ya, jangan mutar, jangan berdusta. Kau tidak lama ketampar mulut bagi sendal. Bodoh sekali jadi orang. Kisah para pewarta 11:26 itu. Kutanya dulu samamu. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Itu murid-muridnya yang disebut di Antioquia itu. Kutanya lagi sekali lagi. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Yang punya murid itu Yesus. Yang di Antioquia mengajar. Sekali lagi sebelum kubiraki mulutmu. Mutar. Yesus pernah ke Antioquia enggak? Mutar. Murid-muridnya di Antioquia itu. Nah, murid-murid. Udah kau turun. Kau ke gereja. Kau coli nolotnya pendeta musuhnya sampai cerot. Bodoh kali jadi orang. Kristen itu bukan pengikut Yesus. Kristen itu pengikut Kristus. Kristus yang dimaksud di situ adalah Paulus. Karena Paulus itu bergelar Kristus. Alamak, ini Kristen pemakan tai. Gak ada pintar-pintarnya.
Di Antioquia itu bukan Yesus, di Antioquia itu Paulus Kristus. Paulus itu gelarnya Kristus, tapi palsu. Ini kalau diajari kalian tuh sama seperti si Jupri, dongoknya minta ampun. Dongok, sudah buta, tua. Sama seperti Jupri. Untung Jupri nggak ada di sini, hanya ada di DM. Kalau ada di sini, hantam rahangnya juga. Nggak yang dongok, makan cuma tai babi dimakan, makanya talal. Mulutmu. Itulah si Jupri. Oh, Lu kok kayak ada suaranya? Kayak ada suaranya di mana dia ya? Mesias adalah Mesias adalah manusia yang datang dalam wujud Tuhan. Domba. Gara-gara Banjuma, si Jupri jual rumah. Masa mau pindah? Dia malu sama tetangganya. Oh, mau pindah di Samudra Pasifik, bikin rumah di sana. Mau kembali ke hutan, ke habitat. Oh, kembali ke habitat. Masya Allah. Tapi nggak apa-apa lah. Pelihara aja dulu. Salam kebangsaan ya, Christian Jupri ya. Kayaknya ada Ya. baunya deh di sini Banyu. Ada bau-baunya dia. Tadi kecium kayak bau ini. Iya sih. Tuh, kayak batu tawas. Oh iya betul. Mempermalukan kau Banjuma, tapi harus DM. Ih, Betul sahabatku. Dejavu, guru spiritual. Saya dicat dari guru apologet, Bang Dejavu. Barakallah. Juk. Oke, Brad. Jom, Brad. Juk. Saya berani. Juk. Juk. Halo. Kecil suaramu. kalau di Palopo itu namanya Lajupa. Juk. Halo Juk. Halo. Halo, Mak. Apa? Iya. Kamu akui nggak kalau Paulus itu pernah mengaku Kristus? Saya berani naik ke Komal ini, tapi kamu tidak berani buka DM. Berarti 1-0 buat saya. Mengapa saya katakan DM itu? Saya bisa berbicara bebas secara tulis di sana. Tidak bisa framing saya. Ayo dijawab DM-nya. Jikalau kamu cuma laki-laki beneran. Kalau tidak bisa Kamu akui kalau Paulus itu mengaku Kristus? tidak. Kalau ada Saya mau pengakuannya? tanya, cuma saya mau tanya. Hmm? Dulu kamu pernah mengambil ayat ini. Ayat apa? Ayat 16. Dari surah? Dari Yohanes 16 ayat 12 sampai 13. Ya, yang berbunyi masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang dapat menanggungnya. Datang ya Turah kebenaran yang akan memimpin kamu dalam seluruh kebenaran. Ia tidak akan berkata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu dengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ini maksudnya apa? Cuma dulu saya ingat maksudnya apa ya? Ya. Maksudnya roh kebenaran yang dimaksud di situ adalah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Terus itu aku akan menyuruh seorang penolong yang lain.
Itu apa Ya. juga? Itu Nabi Muhammad juga. Oh, Muhammad juga. Iya. Karena tidak mungkin Paulus. Nggak mungkin juga Markus, Lukas, Matius, nggak mungkin. Satu-satunya kandidat ya Nabi Muhammad. Iya. Oke. Itu cuma yang luar Iya, karena seluruh pengikut Paulus mati karena dosa. Tidak mungkin. Sementara penghibur yang datang, penolong yang datang, roh kebenaran yang datang, itu tujuannya menyelamatkan. Sedangkan Paulus pengikutnya semuanya mati karena dosa. Hmm. Gimana ceritanya? Oh, luar biasa. Mm-mm. Terus kemarin Jumat tuh pernah ngomong Ya. bahwa Matius, Markus, Lukas itu Hmm. buku-buku yang tidak tervalidasi oleh Yesus. Betul. Benar. Betul. Terus maksudnya gimana Jumat? Maksudnya Kesimpulannya apa? Teman? Ah, Maksudnya- Maksudnya apa tuh? kesimpulannya. Kesimpulan apa? Silakan Anda bernarasi dulu. Kesimpulan apa? Saya bertanya kesimpulan apa? Kan Anda pernah bilang Markus, Lukas, Iya. terusnya itu Iya, kan firman Tuhan. kan firman Tuhan Iya, tervalidasi oleh betul, benar. berarti ini buku yang tidak valid ya cuma ini. Betul, kalau dikatakan sebagai firman Tuhan jelas tidak valid. Oh, masa ada firman Tuhan, karangan orang kok di firman Tuhan? Mana ceritanya? Hasil penyelidikan barang itu cuma ya. Hasil penyelidikan, pintar. Oke, Cuma. Terus? Terima kasih atas penjelasannya. Terus? Maka dengan demikian si Juma ini jilat lagi ya. Oh, nggak bisa begitu. Dengarkan dulu. Iya, silakan. Ya, sudah ngomong buku ini tidak tervalidasi. Oh iya, memang nggak validasi. Memang nggak, siapa yang memberi validasi kepada bukumu? Tapi dengan seenak udelmu bodong, ya, memasukkan ayat tadi dihubungkan dengan Muhammad, itu namanya. Kalau Nabi Muhammad siapa lagi? Ya, kalau itu sudah tidak tervalidasi, buku buku palsu. Kenapa? Iya. Ngais untuk nabimu kan bodoh Bang Cuma. Mungkin ceritanya memang kayak begitu. Ya, itu namanya buang ludah dijilat lagi. Oh, tidak bisa dong. Salah Anda salah. Salah. Dengarkan saya. Giliran saya berbicara dong. Giliran saya berbicara. Dijilat lagi. Giliran saya dong berbicara. Gantian kita toh. Nah, jadi Nabi Isa alaihissalam datang di tengah kaumnya. Nabi Isa alaihissalam mengatakan bahwa ya Bani Israel, inni Rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yadayya minat Torah wa mubashiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad falamma ja'ahum bil bayyinati qalu hadza sihrun mubin. Jadi Nabi Isa ini datang kepada kaumnya Bani Israel menceritakan akan datangnya sosok Nabi setelahnya bernama Muhammad, Nabi Muhammad. Ini Al-Quran saya mengatakan. Al-Quran saya yang mengatakan. Udah cuma kamu. Ini Al-Quran saya mengatakan. Ba'dismuhu Muhammad, setelahku bernama Muhammad. Astagfirullah. Nabi Muhammad. Ya kan? Nah, artinya bahwa ketika Nabi Isa alaihissalam, di-mute dulu teman-teman. Di-mute di orang gila ini. Artinya setelah Nabi Isa alaihissalam datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel, Nabi Isa menjelaskan akan datangnya kemudian sosok Nabi setelahnya bernama Nabi Muhammad. Itu jelas itu. Nah, pengarang-pengarang cerita yang diterangkan di dalam Al-Quran, ya, pengarang cerita yang membuat sebuah buku kemudian tapi itu bukan firman Tuhan, itu mengutip pernyataan Nabi Isa. Mengutip, tapi kutipannya itu bukan firman Tuhan, tapi kutipan tok yang berkaitan tentang datangnya sosok Nabi setelah Yesus. Artinya bahwa
sebuah surat kabar yang menceritakan tentang ayat-ayat suci Al-Quran, surat kabar itu bukan firman Tuhan. Tapi di dalam surat kabar itu ada terselip firman Tuhan di dalamnya karena mengutip dari Al-Quran. Makanya Al-Quran mengatakan, "Fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba biaidihim tsumma yaquluna hadza min indillah." Ayat sebelumnya mengatakan, "Afatatma'una ayyu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah tsumma yuharrifunahu min ba'di ma aqalu wa hum ya'lamun." Kata Quran. Jadi sebuah buku ketika dikarang oleh orang, lalu pengarangnya memasukkan kemudian ayat suci Al-Quran di sela-sela penjelasannya, itu bukan firman Tuhan buku itu, meskipun di dalamnya ada terselip firman Tuhan. Bang Zuma. Berak dulu aku ya Bang Zuma. Ya, silakan kau beraki mulutmu sendiri, habis itu kau makan ya. Nah, setelah itu teman-teman, Anda harus memahami bahwa Al-Quran ini datang mengurai tentang apa yang datang sebelum Al-Quran, yaitu pengantaran pengajaran Nabi Isa alaihissalam kepada kaumnya Bani Israel. Nah, di tengah-tengah kaumnya Nabi Isa, ada penyesat yang menginginkan kematian Nabi Isa alaihissalam. Inilah orang-orang Israel yang mendirikan kelak agama Kristen. Pembenci-pembenci Nabi Isa inilah yang mendirikan sekte Abu Dasarah atau sekte bidat dari kalangan orang-orang Farisi. Nah, jadi kitab yang ketika saya ditanya oleh seorang Jupri Botacilla, siapa yang dimaksud dalam Yohanes 16 ini? Ya saya katakan itu adalah kutipan yang diambil pengarang terkait dengan ajaran Nabi Isa, akan datangnya seorang penolong lain, akan datangnya seorang nabi lain setelah dia, di mana nabi itu dikatakan sebagai roh kebenaran yang akan memimpin manusia kepada seluruh kebenaran, sebab dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, melainkan berbicara tentang apa yang didengarkan dari Allah, itu yang disampaikan. Jadi wartawan-wartawan ini meskipun tulisan-tulisan mereka itu bukan firman Tuhan, tetapi menghantarkan kemudian dunia apologet Islam dan Kristen memahami bahwa memang ternyata di dalam Bible ini meskipun bukan firman Tuhan, tapi wartawan mengutip akan datangnya sosok yang datang setelah Nabi Isa alaihissalam. Ya itulah. Nah, begitu saudaraku, pintarlah kau, jangan cuma Botacilla. Itulah kata memutarbalikkan. Saya ada Kalau kitab itu sudah kamu justice ya sebagai kitab yang tidak valid, yang tidak di kalau kau mengatakan, dengar. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya mengatakan bukan. Kitabmu itu asli. Dengar dulu pernyataan Bang Suba. Kalau kau mengatakan kitabmu itu firman Tuhan, saya katakan bukan. Tapi kalau kau mengatakan apakah kitabmu itu asli, saya katakan asli. Saya tidak mengatakan palsu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan-karangan orang yang Yesus pun tidak kenal. Paham kau? Sampai situ paham? Saya tidak pernah mengatakan kitabmu itu palsu. Saya tidak pernah mengatakan itu. Kitabmu itu asli terjemahan dari karangan orang-orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Di dalamnya menceritakan tentang kisah-kisah Yesus. Apakah itu ditolak? Saya tidak menolaknya. Tapi saya tidak menerimanya sebagai firman Tuhan. Namun saya menerimanya sebagai pemberitaan ilmu. Ilmu pengetahuan. Tapi bukan firman Tuhan. Sama seperti buku matematika. Ilmu pengetahuan, tapi bukan firman Tuhan. Kitabmu itu ilmu pengetahuan. Dari kitabmu saya mengetahui, oh ternyata Kristen menyembah makhluk yang bertanduk 7 bermata 7. Pengetahuan itu. Tapi bukan firman Tuhan. Begitu Jupe, Botacilla. sudah nyerocosnya. Silakan. Apapun alasan Anda memang pandai memutarbalikkan. Itu fakta. Gimana cerita itu fakta? Kau ingin mengatakan itu firman Tuhan? Tuhan yang mana? Lukas Tuhan, Markus Tuhan, Yohanes Tuhan. Itu kan karangan-karangan mereka. Masa kau anggap Tuhan penulisnya? Sakit kau ini. Kalau saya ngomong, kamu potong, kamu saya anggap kalah.
Oh enggak dong. Kalau kau ngomong tapi selalu salah, itu kau sudah kalah. Itu yang betul. Ukuran salah benar bukan dalam Ukuran kalah menangnya itu dilihat daripada salah benarnya orang berbicara. kamu ngomong banyak fitnahnya dari pengalaman. Lah, kamu ngomong salah semua. Kamu juga salah semua. Mana yang salah? Ya tadi. Coba tunjuk. Yang mana? Tunjuk. Mana? Ya. Mana? Kamu sudah Mana yang salah? mengklaim bahwa kitab itu tidak tervalidasi dan bukan firman Tuhan. Oke, sekarang coba mana validasi Yesus terhadap bukumu? Tunjukkan. Memang enggak ada. Memang Yang enggak ada berarti tidak salah yang saya bilang, tuyul. Aneh kau ini. Berarti tidak salah saya bilang. Kitab itu tidak ada validasi dari Yesus. Kenapa kau bawa-bawa lagi itu? Malu nanti pendetamu. Kitabmu tak ada validasi dari Yesus. Itu surat kabar. Surat kabar itu adalah surat yang mengabarkan suatu pemberitaan. Itu surat kabar. Karena dia bukan firman Tuhan, maka dia disebut surat kabar. Silakan. Jadi begini ya cuma apapun perkataan Anda tentang kitab kami tidak tervalidasi. Ternyata memang tidak tervalidasi kan? Nah, kalau bukan firman Tuhan, oleh sebab itu jangan ngais-ngais ayat. Oh tidak bisa dong. Itu namanya buang ludah. Tidak bisa. Ini kita berbicara mengenai perbandingan agama. Materi yang digunakan dalam perbandingan agama itu adalah Biblika dan Al-Quran. Gimana sih orang ini? Sama seperti ketika saya mengambil data-data di dalam buku ekonomi, bukan berarti saya mengakui buku ekonomi itu firman Tuhan. Sakit kau. Oke. Ya, kesimpulannya kamu buang ludah dijilat lagi. Gitu. Tidak bisa, tidak bisa. Saya buang ludah tepat di mukamu. Itu yang betul. Anda tidak mengakui tidak apa-apa. Parah. Kecuali saya mengatakan kitabmu bukan firman Tuhan, lalu saya mengatakan firman Tuhan, itu baru jilat ludah. Ini enggak, saya meludah tepat di mulutmu. Maksudnya apa? Apa yang ada di dalam Bibelmu itu, saya katakan, saya mengutipnya untuk menjelaskan kepadamu bahwa yang dimaksud Yesus di sana, seorang penolong lain atau roh kebenaran itu adalah Nabi Muhammad SAW. Buang ludah dijilat. Buang ludah tepat di mulutmu supaya kau paham. Baca Malik yang mengaku. Malu. Malu. Nah sekarang pertanyaannya adalah, dengar. Enggak, saya bertanya samamu pertanyaan yang sama dengan yang akan saya tanyakan kepada diriku. Oke? Dengarkan. Oh sudah Pak. Kau nangis, dia nangis. Nangis. Christian Jupri menangis lagi. Setiap hari ngasap pisau. Mau cari Bang Suma tapi tak berani. Jupri dari kecil sudah sial, sampai sekarang udah usur, tetap sial. Tak pernah bahagia, makanya dia botaknya merek Cila. Yesus berbicara. Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Kristen, enggak. Dan juga Yesus tidak berbicara kepada orang-orang Islam. Enggak juga. Anda harus paham itu. Nah sekarang kita dudukkan. Ketika Yesus berbicara, dia berbicara kepada siapa? Kepada Bani Israel. Bukan kepada pemegang kitab Yohanes, bukan. Yaitu Kristen, tidak. Yesus tidak pernah berbicara kepada Kristen. Tetapi buku Kristen bercerita Yesus berbicara. Salahnya Kristen di sana karena sebagai pemilik buku, seakan-akan Yesus itu berbicara kepada mereka. Tololnya itu di situ, bodohnya dan bahlulnya itu di situ, Kristen itu. Memang bukumu, iya itu bukumu. Tetapi cerita yang ada di dalamnya adalah cerita yang bukan diceritakan untukmu.
Ucapan-ucapan Yesus yang ada di dalam kitabmu itu bukan untuk kalian. Memang itu kitabmu. Tetapi Yesusnya tidak berbicara kepadamu. Dia berbicara kepada Bani Israel. Makanya kalian disebut apa? Kodok berbulu biawak. Kalian itu bukan pengikut Yesus, bukan. Nah, Ya, berdamailah dengan hatimu. agak tuh. Ya, berdamailah dulu dengan hatimu. Kasihan, ya, kasihan orang-orang yang mendengarkan kamu. Tuh. Siapa? Dari pihak Kristen kasihan. Ya, semualah yang mendengarkan kamu. Oh enggak kok. Yang dari Islam itu mendapatkan ilmu. Itu menurut kamu, karena kamu yang berbicara, bukan kamu yang sedang menilai dirimu. Nah, coba yang di bawah. Teman-teman, ada nggak ilmu kalian terima dari penjelasan saya? Silakan. Ada nggak? Ada atau tidak ada? Coba tanya di bawah. Tuh. Tuh. Itu. Apa itu? Itu kan yang lagi sedang mendengarkan kamu. Tuh. Damailah dulu dengan dirimu. Ya, kau kemana? Betul. Orang-orang di bawah itu menerima ilmu. Oh, ternyata Yesus itu berbicara bukan kepada Kristen, cuman karena Kristen ini kemudian adalah orang yang memiliki buku, maka mereka orang Kristen merasa Yesus berbicara kepada dirinya. Padahal pengarang buku itu menulis tentang Yesus dengan muridnya Bani Israel. Tetapi karena dia yang punya buku, karena dia beli di Gramedia, dia merasa bahwa Yesus bicara kepada dirinya, padahal tidak. Kalau kita bercerita dengan buku, ya sebenarnya buku dengan yang punya Anda pun ya gitu juga. Sekarang Yesus berbicara, apakah pembicaraan Yesus itu berbicara kepada orang Kristen, orang Roma, atau kepada orang Yahudi? Udah gini aja lah, ya. Apa kataku tadi? Berdamailah dulu dengan dirimu. Kau berdamai dengan Yesus dulu, berdamai dengan Yesus. Ternyata Yesus tidak berbicara dengan Kristen. Kamu cuma bisa bikin keruh cuma. Oh keruh, saya justru yang menjelaskan kekeruhan imanmu. Tidak bisa membersihkan yang telah keruh yang kau buat itu. Enggak, justru saya yang membersihkan kekeruhan, saya menjernihkan keruhnya hatimu. Kutanya lagi, sekali lagi. Kutanya lagi, sekali lagi. Apakah Yesus berbicara kepadamu ketika dia tertulis berkata, Yesus berkata kepada mereka? Apakah itu berbicara kepadamu atau kepada orang-orang Yahudi? Ya, lagi ya, saya katakan Anda cuma bisa berbuat keruh, tapi nggak bisa bersih. Karena kenapa? Ya, Anda cuma bisa masalah generasi. Ya, gimana caranya membentuknya? Anda masalah generasi. Memang itu bukumu, tetapi Yesus di dalam bukumu itu tidak sedang berbicara kepada kalian Kristen. Itu buku Kristen memang. Bible itu buku Kristen. Kristen punya karena dia beli. Sekarang permasalahannya Yesus yang ada di dalam buku itu apakah bercerita untuk Kristen, untuk kalian? Kan tidak. Maksud saya dengan ini. Maksudmu itu tidak sesuai dengan apa yang kujelaskan. Sambung kau. Dia memang sambung, tapi Anda itu cuma buat keruh. Kau yang keruh. Kau yang berarti karena orang yang mendengarkan Anda itu. Oh tidak dong. Di bawah kau tidak lihat itu mereka dapat ilmu. Mereka mengatakan kok aku yang mendapat ilmu. Ilmu apa yang didapat dari caci maki? Ya, tidak ada caci maki. Saya menjelaskan apa yang sebenarnya. Terserah jadi, kamu lah. Yang pentingnya. Nah, sekarang pasrah ujung-ujungnya pasrah kan? Ujung-ujungnya pasrah. Bukan pasrah enggak. Ujung-ujungnya cuma curhat. Kita cuma ya. Kok kita? Dua yang berbeda. Anda memihak kepada yang namanya Muslim. Oh enggak dong. Saya berpihak kepada Yesus. Saya meluruskan ajaran Yesus. Kalau Muslim itu tidak perlu Kak saya berpihak kepada Muslim. Muslim udah jelas. Islam itu udah selamat dia. Udah jatah mereka keselamatan itu Islam.
Sekarang ini saya berpihak kepada Yesus yang selalu kalian pelintir ajarannya. Makanya saya bertanya, Bung, Bible itu bukumu, memang itu kitabmu. Tetapi ketika Yesus berbicara di dalamnya, Yesus berkata kepada mereka, pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Jawab dulu. Saya kembali pada perkataan awal. Enggak bisa kau jawab. Tidak bisa karena kau itu penumpang gelap. Kalian Kristen itu bukan pengikut Yesus. Yesus tidak mengenal kalian. Di dalam buku nih, di dalam buku kalian, di dalam buku. Di dalam bukumu nih, dalam bukumu yang kau katakan kitab sucimu tuh, ketika Yesus mengatakan, pengarang mengatakan, lalu Yesus berkata kepada mereka. Perkataannya kepada mereka. Pertanyaan saya, mereka di sini Kristen atau Yahudi? Udah? Ya, mereka di situ Yahudi atau Kristen? Di sini Juma, saya perlu tegaskan karena bahwasanya kita udah berbeda pemahaman Juma. Tengoklah kan? Iya. Iya apa? Karena selalu Anda membawa keimanan Anda ke dalam agama Kristen itu. Ya, enggak, saya sedang bertanya tentang kitabmu. Yesus berkata, hal ini tidak kukatakan kepada kamu dari semula. Karena selama ini aku masih bersama-sama dengan kamu. Pertanyaan saya, pengarang bukumu itu menceritakan tentang Yesus dengan orang Yahudi atau Yesus dengan orang Kristen? Nah, saya perlu bertanya dulu di sini. Anda di agama mana semua? Saya membahas tentang isi kitabmu. Iya, apa perlunya Anda membahas ke sana? Kan ya, karena Kristen itu adalah agama yang memiliki misi untuk mengkristenkan dunia. Bukan saya menyadarkan Anda. Bukan ketika Yesus, sabar dulu. Ya, nih, contoh, saya kasih contoh. Ketika diceritakan oleh pengarang kitabmu, dan kitabmu itu kitabmu, punyamu, milikmu, itu hakmu. Ketika kau buka lembaran kitabmu, ada ucapan, ada kalimat di dalam. Tinggal sesaat saja, dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan tinggal sesaat saja pula, kamu akan melihat aku lagi. Mendengarkan itu beberapa dari muridnya berkata, seorang kepada yang lain. Apakah artinya ia berkata kepada kita? Pertanyaan saya. Kita di situ, Kristen atau Yahudi? Benar itu bagi umat Kristen, tapi bagimu enggak. Sakit kan? Sakit. Disinilah penyakit kronis yang dialami Kristen. Laknatullah selama 2000 tahun lamanya. Ini yang dilakukan oleh orang Kristen. Saking tengoknya, saking dulunya Kristen itu, sudah jelas-jelas Yesus di situ sedang berbicara dengan orang Yahudi. Tapi Kristen selalu merasa, Yesusku baik, Yesusku baik, Yesusku baik. 2000 nenekmu kiper. Yesus sedang berbicara dengan orang Yahudi, bukan dengan orang Kristen pemakan babi laknatullah. Jalan keluarnya Anda nggak bisa. Saya ulang lagi. Iya. Saya ulang lagi. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Mereka di sini Yahudi atau Kristen? Udahlah Juma, sakit kepala ini. Ini 2000 tahun. Inilah Al-Quran katakan, yukhadi'una Allah walladina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yashurun. Ketika kemudian pencipta langit dan bumi sudah bosan dunia ini dipenuhi orang-orang bodoh kayak kalian, Al-Quran kemudian diwahyukan untuk mencerdaskan dunia. Ini kalian ditegur. Yesus itu sedang berbicara kepada kaumnya, bukan kepada Kristen. Kalian sepihak Juma. Anda kan cuma kalian sepihak. Saya kan bertanya samamu. Saya tidak sepihak. Sebelumnya saya bertanya dulu. Ketika Yesus mengatakan, pengarang kitabmu mengatakan, Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Pertanyaan saya, mereka yang hendak menanyakan sesuatu kepada Yesus ini Yahudi atau Kristen? Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia.
Ya. Inilah kenapa 2000 tahun Iya. kalian itu disaring terus untuk masuk dalam neraka jahanam. Kristen itu tahu apa yang mau dijalani dia. Saya tidak cuma. tanya apa itu Kristen. Anda tanya. Ya. Kan Yang saya tentang Kristen. pertanyaan saya, ucapan Yesus, ucapan pengarang, ucapan orang-orang yang ada di dalam kitabmu itu yang Lalu dipertanyakan. Lalu apa masalah Pengarang kitabmu menarasikan. Yesus tahu bahwa mereka hendak menanyakan sesuatu kepadanya. Lalu Yesus berkata kepada mereka. Mereka di sini orang-orang Kristen pemakan babi atau orang-orang Yahudi yang tidak makan babi? Jawab. Gini Juma. Gini Juma. Gini Juma. Jika Anda diam dulu. Gini Juma. Jadi gini saudara, memang Bible itu kitabmu, memang bukumu, memang kau punya, itu hakmu, itu milikmu, kau pakai duitmu membelinya, adanya di genggamanmu, di rumahmu, itu hak milik kepunyaanmu. Isinya itu bukan berbicara tentang kalian Kristen. Anda hanya mendengarkan. Paham itu? Katakan. Itu sedang berbicara bangsa lain. Itu kan dalam pemikiran kamu. Belakang. Saudaraku, kitab yang kau genggam itu tidak berbicara tentang Kristen. Iya. Kitabmu yang kau genggam itu adalah kitab yang membahas tentang orang-orang Israel, orang Yahudi, dan diilhami oleh Tuhan. Itu tapi itu bukan untukmu. Anda akan rungkat. Bahkan 13 kitab dari Paulus itu juga bukan kitabmu. Anda bukan siapa-siapa. Memang kau yang punya. Memang kau yang beli. Tapi isi kitabmu itu bukan untuk kalian orang Kristen Indonesia, bukan. Contoh, surat Korintus. Korintus itu ditulis oleh Paulus untuk orang-orang yang tinggal di Korintia, tengah selatan Yunani. Bukan untuk kau. Filipi itu juga ditulis untuk orang-orang yang ada di Pelopio, Yunani juga. Bukan untuk kau. Kolose itu ditulis untuk orang-orang yang ada di kota kuno Frigia Utara, Laodikia. Bukan untuk kau juga. Apalagi dalam kitabmu. Galatia itu ditulis untuk orang yang ada di Antartika Turki, bukan untuk kau juga di angkar Turki. Kemudian apa lagi? 1, 2, 3. Efesus itu ditulis untuk para penyembah dewa Yunani, yaitu dewa Artemis. Jadi semua yang ada di dalam kitab kau itu, Bung, bukan bercerita tentang kau Kristen. Bukan. Isi kitabmu itu menceritakan orang-orang terdahulu. Menceritakan orang Yahudi dan orang yang tinggal di daerah-daerah tertentu. Dan agama itu. Kami mau PK maju malam ini, kami selesaikan. Apalah orang ini? Bukan. Jangan kemana-mana, karena ini kita selesaikan malam ini. Jika dirunut ke belakang Juma, agama Anda dan Anda itu akan rungkat itu. Saya ulang lagi sekali lagi pertanyaan saya sebelum bokong Anda disepak. Cuma kalau dengan saya, ya. Iya. Jadi Kak, cobalah untuk membuat umat itu biar damai. Itu tujuan saya. Jangan Anda cuma bisa memperkeruh ya. Saya dengan Islam itu cinta banget Juma. Ya. Iya. Saking cintanya makanya kalian mau murtadkan mereka kan? Bukan. Yang saya mau justru ya kita damai, itu tujuan saya. Bukan saudara damai berarti bukan tidak belajar. Damai bukan berarti tidak menyampaikan ilmu. Damai bukan berarti saling membodohi satu sama lain.
Damai artinya saling mengisi kebenaran. Itu yang disebut damai. Imani cuma itu. Lah ini yang saya imani. Saya mengimani bahwasanya Yesus itu adalah manusia ciptaan Tuhan yang kemudian dilantik menjadi Tuhan oleh orang-orang di luar agama Yesus. Anda masuk ke ruang ini, ke ruang Yesus, karena Anda bakalan lari kemana-mana. Karena Tomalas. iya, Anda nggak mengetahui tentang itu. Ilmu Anda tipis dengan itu. Walah. Iya. Makanya ya ajarkan yang baik dengan apa yang Anda ketahui tentang agama Muslim. Itu Mending kau buatkan saya kopi dulu. Ngapain kau di sini ya celoteh? terserah mau salto belakang atau jungkir balik terserah. Kau bikin kopi dulu. Saya ini pendebat. Yang bisa hadapi saya itu yang bisa berdebat, bukan yang jualan kopi. Sakit kepala saya dengar kau. Ya, saya sapa dulu. Udah Costa, kita naik. Udah apa Costa? Dari sektor mana? Ya, itu suara Ya. terdengar kah? Iya. Agamanya apa, Bangku? Oh, saya Kristen. Iya, mau minta naik? Ada yang mau disampaikan atau mau bantah? Oh, enggak sih, saya hanya memperhatikan untuk diskusi ini. Cuma saya nggak tahu ini konsep. Temanya kali ini apa aja ya? Itu sudah ada tertulis. Oh, siapa sosok Paulus ya? Oke. Ini aja ya? Oke. Ya. Salam kenal ya, Bang Zuma juga ya. Iya, salam kenal Bang. Oke Bang, jadi kali ini kalau aku sih pengen kita diskusi sehat lah ya, bukan debat kusir lah ya gitu kan. Jadi lebih ke pengen tahu dulu nih POV dari Bang Zuma ini terhadap sosok Paulus ini seperti apa sih? Mungkin itu dulu Bang ya, nanti kan akan ada diskusi-diskusi berikutnya. Maksudnya akan ada topik yang mungkin bisa kita bahas. Tapi aku pengen tahu dulu dari Bang Zuma dulu, karena aku baru masuk juga kan. Silahkan Bang Zuma. Mestinya Anda yang bernasib duluan. Gimana? Mestinya Anda yang bernasib duluan. Nanti Bang Zuma menanggap. Oh, oke. Ya. Paling ini sih, aku juga susah ya untuk mulainya dari mana ya. Cuman tadi mungkin ini aja deh. Sekilas aku tadi mendengar percakapan terakhir dengan yang orang sebelumnya ya, kira-kira kan begitu ya. Jadi tadi ada konteks yang menarik tentang keselamatan ya, tadi yang Bang Zuma bawa, bahwasanya kalau orang Muslim atau orang Islam itu sudah pasti selamat, begitu ya Bang Zuma ya? Iya. Oke. Tadi ada saya ngomong gitu ya. Ada Bang Zuma tadi ada sekilas ngomong itu. Mungkin saking banyaknya jadi Bang Zuma nggak ingat kali. Oke. Iya. Lanjut. Oke. Kalau memang seperti yang Bang Zuma katakan bahwasanya kalau orang Islam itu keselamatan itu pasti ya gitu ya. Cuman yang jadi pertanyaan saya Bang, kalau memang itu pasti selamat gitu Bang, kalau boleh tahu kenapa sampai saat ini Nabi Muhammad itu masih didoakan Bang? Mungkin itu dulu deh. Oke, baik. Kenapa Nabi Muhammad didoakan? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu disanjung, dipuji, dimuliakan. Dan salawat itu adalah pujian. Dan kalau kami mendoakan itu tidak ada hukum yang dilanggar. Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, barang siapa yang bersalawat. Apa salawat itu? Pujian, memuji, menyanjungku di hadapan Allah Azza wa Jalla. Maka salawatnya itu akan kembali kepada sang pemberi salawat. Jadi kami bersalawat, barang siapa yang bersalawat kepadaku,
maka kelak akan aku berikan syafaat. Pada saat tak ada lagi orang yang bisa memberikan bantuan pertolongan, pada saat itulah Nabi Muhammad memberikan bantuan pertolongan kepada mereka yang sering bersalawat kepadaku. Jadi bukan kepada Nabi Muhammad tujuan salawat itu. Salawat itu kembali kepada yang mengucapkan pujian tersebut. Itu Bung. Sama seperti ketika di dalam kitabmu juga dikatakan diberkatilah, diberkatilah, hosana, hosana, diberkatilah anak Daud, diberkatilah anak Daud. Apakah kemudian Yesus itu tidak diberkati? Kan diberkatinya dia. Tetapi pengucapan pemberkatan terhadap Nabi Isa atau Yesus atau Nabi Muhammad mencerminkan orang itu beriman kepada Nabi tersebut. Tidak mungkin musuh Yesus mengatakan terpujilah Yesus. Terpujilah Yesus. Kiranya keselamatan ada pada diri Yesus anak Daud. Tidak mungkin musuhnya mengatakan itu. Yang mengatakan itu adalah orang-orang yang mencintainya. Berarti orang yang bersahabat, orang yang bersalawat adalah orang yang mencintai Nabi Muhammad. Sedangkan Al-Quran mengatakan, Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Barang siapa yang ingin dicintai oleh pencipta langit dan bumi, ingin dosa-dosanya dihapuskan oleh pencipta langit dan bumi, maka hendaklah mereka mencintai Nabi Muhammad. Tuh dalil. Maka wujud kecintaan, ia menyanjung beliau, mendoakan beliau, menyebut kemuliaan-kemuliaan untuk beliau, mendudukkan beliau pada tempat yang layak, yang mulia di hadapan pencipta langit dan bumi. Allahumma salli ala Muhammad. Kiranya keselamatan atas diri Nabi Muhammad. Apakah itu tidak bagus? Bagus, itu bukan didoakan. Itu pujian. Kenapa? Karena umat Islam ingin menyatakan di hadapan Tuhan, ya Rabb, kami mencintai utusanmu. Kami mencintai Nabi dan Rasul penutupmu. Itu bukan didoakan. Begitu saudara. Jadi di Islam itu kenapa dikatakan Islam itu jaminan keselamatannya valid? Karena yang akan selamat adalah mereka yang berserah diri kepada pencipta langit dan bumi. Bukan yang ingkar atau melawan pencipta langit dan bumi, membelakangi pencipta langit dan bumi, dan menghadap kepada makhluk untuk ia sembah. Itu bukan. Seperti itu.